kasus pemukulan itu kena ke pasal berapa? Saya ulangi lagi. Untuk pelaku pemukulan ataupun kekerasan dalam pacaran, baik salah satu pihak laki-laki ataupun perempuan, secara undang-undang, misalnya ini kita bagi dua, di bawah 18 tahun itu dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, kalau salah satu pihak korban orang dewasa, kemudian pelakunya baik dewasa ataupun anak-anak, jadi pelaku ini dijerat dengan pasal sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Siapapun yang memukul saat pacaran pasti Pak ya, melakukan kekerasan pasti mendapatkan hukuman? Ya tentu saja, karena salah satu pihak dia sudah melakukan perbuatan hukum yang melanggar, di mana terjadi peristiwa pidana. Di dalam pasal disebutkan baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun KUHP. Jadi orang sebagai pelaku tentu saja diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di Buleleng sendiri sudah ada berapa kasus Pak, kalau masih ingat Bapak? Untuk pernah untuk tahun 2013 kami catat korban kekerasan anak-anak di bawah umur 18 tahun yang kita lindungi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebanyak 3 kasus. Kemudian untuk tahun 2014 sudah 1 kasus yang kami proses. Itu semuanya pacaran ya Pak ya? Iya, pacaran. Kemudian kalau kita melihat kepada derajat ataupun luka yang disebabkan oleh karena kekejaman ataupun penganiayaan, itu dibedakan lagi sesuai dengan tingkat luka yang dialami oleh korban. Seperti contoh, misalnya korban anak-anak. Ya, itu kami jerat dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di mana apabila seseorang sebagai korban mengalami kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan, di sini pelakunya bisa kami jerat dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan dan denda paling besar 71 juta rupiah. Kemudian kalau korbannya orang dewasa, baik itu pelaku anak-anak ataupun dewasa, kami jerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Tetapi pada kadar luka ataupun akibat yang ditimbulkan lebih berat, itu tentu saja ancamannya lebih berat lagi. Contohnya meninggal ya Pak ya? Ya, misalnya luka berat ya, ancaman hukumnya di Undang-Undang Perlindungan Anak tentu saja lebih berat, bisa menjadi 5 tahun, ya 5 tahun ancaman hukuman penjara dan denda 100 juta. Tetapi kalau sampai akibatnya fatal, sampai korbannya meninggal dunia untuk anak-anak, pelaku bisa dijerat dengan hukuman penjara 10 tahun dan denda 200 juta rupiah. Tetapi di satu sisi menurut KUHP kalau korbannya dewasa di atas 18 tahun, baik itu pelakunya anak-anak, kemudian dewasa, kita juga jerat dengan KUHP, di mana penganiayaan berat diancam dengan hukuman 5 tahun dan apabila menimbulkan meninggal dunia jerat dengan hukuman penjara 7 tahun. Terakhir nih Pak, saran Bapak sendiri untuk pacaran yang baik ke anak-anak remaja Buleleng ini seperti apa Pak? Ya, biasanya kan dalam pacaran itu kan adalah merupakan proses pendewasaan diri dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan, tentu saja di kalangan remaja untuk kesiapan mereka menata rumah tangga ke depan. Adapun hal-hal yang bisa kami sarankan, biasanya kalau anak muda itu kan sebelum pacaran ataupun jadian ada istilah PDKT ya. Nah, di dalam PDKT tersebut silakan masing-masing laki-laki perempuan bisa melakukan pendekatan dulu, mengetahui sifatnya, mencocokkan apakah cocok dalam nantinya menjalani pacaran. Kemudian kedua, kalau sudah sampai jadian namanya sudah pacaran, dalam hubungan tersebut ya harus saling terbuka, jujur, ya, komunikasi yang baik dan menghindari ketersinggungan karena kadang-kadang perbuatan dan kata-kata yang bisa menyinggung salah satu pasangan tersebut bisa timbul kekerasan. Kemudian dalam pacaran tentu saja kita harus membina hubungan dengan baik dengan kasih sayang, baik saat menemui masalah. Kemudian ya jangan terlalu cemburu buta ataupun yang tidak berdasar. Kemudian apabila kita saling memberikan kepercayaan, ya satu sisi memberi kepercayaan, yang diberi kepercayaan juga harus memegang kepercayaan dengan baik. Jangan sampai ya dalam istilah sekarang tuh
sampai mendua ataupun selingkuh kan bisa terjadi ketersinggungan gitu loh, sehingga bisa terjadi cekcok, kelas dan bahkan kepada tindakan kekerasan yang menyebabkan salah satu menjadi korban. Dan satu lagi ya, mengenai keterbukaan tersebut perlu juga kiranya orang tua ataupun keluarga mengetahui permasalahan sedini mungkin dalam hubungan pacaran tersebut. Jangan sampai ada percecokan, tidak terbuka dengan orang tua sampai mengarah kepada hal-hal yang lebih berat ataupun tidak kita inginkan, sehingga keluarga orang tua merupakan solusi baik sebagai orang tua maupun teman terdekat untuk memecahkan masalah dalam pacaran itu sendiri. Kami rasa mudah-mudahan ya dalam pergaulan pacaran yang sebenarnya tujuan berpacaran itu kan memberi semangat untuk lebih giat untuk belajar mencapai cita-cita, jangan sampai sebaliknya mengendorkan semangat daripada misalnya belajar di kalangan anak muda ataupun kaum pelajar.